Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan kali ini kita mengambil judul Yesus yang Maha Kuasa. Kita memulainya dari Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berbicara kepada Simon, "Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dorong perahu ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jala untuk menangkap ikan." Maka pikiran Simon langsung merespon firman itu. Simon langsung berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Setiap firman yang sampai, maka yang pertama meresponnya adalah pikiran. Seperti Simon ketika mendengar firman dari Yesus, pikirannya langsung berkata, "Kita sudah kerja keras sepanjang malam." Dan setiap kali firman disampaikan, maka pikiran memberikan respon pertama terhadap firman itu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11, ketika Tuhan bicara kepada Musa, "Aku akan memberi bangsamu ini makan daging." Dan itu bukan sekali dua kali, tetapi selama 1 bulan. Ketika Musa mendengar firman Tuhan itu, maka pikirannya langsung merespon firman itu dan berkata, "Orang yang bersama saya ini ada 600.000 pasukan, belum lagi yang lain." Artinya ada begitu besar jumlah yang harus diberi makan daging. Dan Musa berpikir, dari mana daging itu akan diambil? Kalau dipotong pun seluruh hewan yang ada di rombongan orang Israel, bahkan ditangkap semua ikan, apakah itu cukup? Respon dari pikiran Musa, ini persoalan-persoalan besar, bukan sesederhana yang dibayangkan. Dan pikiran itu berkata, apakah Tuhan bisa mengadakannya? Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, "Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya." Nah, saudara-saudara, perwira yang merupakan ajudan dari Raja Israel berkata, karena pikirannya sudah lebih dahulu merespon firman Tuhan yang dinyatakan Elisa,
Dia membayangkan kondisi saat ini Samaria terkepung, dan di Samaria orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda sudah makan makanan yang seadanya. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25, kepala keledai di sana sudah berharga begitu mahal, sementara kotoran merpati dijual 5 sikal 1/4 gram. Artinya keadaan begitu sulit. Orang sudah makan apa yang ada, tetapi Elisa dengan firman Tuhan berkata, besok tepung terbaik akan berharga sesikal. Artinya ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi, dan itu menurut pikiran perwira itu. Sekalipun Tuhan mengerahkan segala daya upayanya, membuat tingkat-tingkat di langit, dia berkata itu tidak akan terjadi. Inilah dampak dari pikiran yang lebih dahulu merespon kepada firman Tuhan. Pikiran Simon berkata, kita sudah kerjakan apa yang Tuhan firmankan, itu sudah kita kerjakan. Sepanjang malam kami sudah kerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Musa berkata, apakah mungkin bisa disiapkan? Karena ini persoalan besar. Banyak yang butuh, banyak yang harus dipenuhi. Dan perwira itu berkata, sekalipun Tuhan melakukan sesuatu, apakah bisa itu menyelesaikan? Nah, saudara-saudara, pikiran yang lebih dulu maju ini membuat orang sering sekali terhalang untuk mengikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan menjadi tidak bisa dikerjakan karena pikiran sudah lebih dahulu memikirkannya. Itu sebabnya kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Simon. Kita lihat kembali di dalam Lukas pasal 5 itu. Dia berkata begini pada ayat yang ke-5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon menempatkan Yesus sebagai guru, master, seorang yang mengajar jalan yang benar, seorang yang mengajar jalan menuju keselamatan, seorang yang mengajar jalan menuju kepada Tuhan. Dan guru adalah status di mana orang itu berhak memerintah. Nah, karena Simon menempatkan Yesus pada posisi sebagai guru, pengajar yang mengajarkan jalan keselamatan, yang mengajarkan masalah ketuhanan, yang mengajarkan kebenaran, dan punya hak untuk memerintah. Maka Simon berkata, karena engkau guru yang menyuruh, maka saya mengerjakannya. Saudara-saudara sekalian, artinya kita bisa melakukan firman, kita bisa mengerjakan firman, kita bisa tertarik untuk mengerjakan firman kalau kita bisa menempatkan Tuhan pada tempat yang sebenarnya. Kalau kita melihat Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, Yesus berkata begini, Yohanes 10 ayat yang keempat, jika semua dombanya semua dombanya itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yesus menjelaskan
bahwa posisinya, tempatnya adalah di depan dari domba-domba itu. Tempat Yesus adalah di depan. Dialah yang menuntun jalan, dialah yang mengarahkan langkah-langkah domba itu, dialah yang menjadi penjaga bagi domba itu. Dan semua domba itu memperhatikan Yesus sebagai gembala, mengikut apa yang Yesus kerjakan, mengikut kemana Yesus melangkah. Yesus memberitahu, tempatku itu harusnya di depan. Tempatku itu harusnya menjadi pengarah langkahmu. Tempatku itu seharusnya adalah untuk menuntun jalanmu, bukan di tempat yang lain. Di mana Yesus dalam hidup kita hari-hari ini? Yesus menegaskan, aku seharusnya ada di depan. Aku harusnya menjadi pengarah langkahmu. Aku seharusnya menjadi penuntunmu. Aku seharusnya menjadi pembela dan pelindungmu. Tapi di mana Yesus sekarang? Kalau Yesus tidak pada posisinya, maka pikiran kita lah yang akan mengendalikan langkah-langkah kita. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 dikatakan begini, ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Markus itu mencatat, semua orang berkata, ini Yesus adalah pembuat mukjizat. Dia menjadikan segala-galanya baik. Artinya Yesus adalah yang Maha Kuasa. Nah, kalau Yesus ada pada posisi ini di depan dan dia menjadi yang Maha Kuasa bagi kita, maka setiap firman yang dia sampaikan, maka setiap perkataan yang dia sampaikan, itu menjadi bagian yang akan kita ikuti. Pengalaman orang-orang di Nazaret, mereka tidak bisa menerima Yesus karena mereka melihat Yesus sebagai tukang kayu, anak Yusuf si tukang kayu. Sehingga mereka mundur, mereka tidak mau lagi mengikuti Yesus. Yesus tidak lagi menjadi di depan mereka. Yesus tidak menjadi yang Maha Kuasa bagi mereka. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapa yang Maha Kuasa dalam hidup kita sehingga kita mau mengikuti Dia? Kalau yang Maha Kuasa dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, maka kita akan melakukan apa saja sekehendak hati kita. Kalau yang Maha Kuasa di dalam diri kita adalah harta benda, maka kita akan mengejar-ngejar, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi Alkitab kita mengajar, Yesus menyebut, Aku gembala yang harusnya ada di depan dalam hidupmu. Aku yang Maha Kuasa. Dan Simon menempatkan Yesus pada tempat itu sehingga dia berkata, Guru, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku kerjakan. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan menjadi orang-orang yang menuruti perkataan Yesus kalau kita bisa tempatkan Dia sebagai yang Maha Kuasa dalam hidup kita. Ketika mereka melakukan itu, maka Lukas pasal yang kelima itu mencatat di dalam ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka
mulai goyah. Artinya, saudara sekalian, ketika saya dan saudara semua berani melakukan firman Tuhan, maka ada berkat yang besar Tuhan siapkan. Melakukan firman. Dan bagaimana seorang bisa melakukan firman? Kalau dia menempatkan Yesus di depan sebagai yang Maha Kuasa. Jangan biarkan pikiran saudara mengalihkanmu daripada mentaati firman Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu membelokkan engkau sehingga engkau tidak mau melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu sendiri dengan segala keinginan dan kehendaknya membuat engkau kehilangan berkat yang besar. Karena engkau diubah, karena engkau tidak pada kehendak Tuhan, karena engkau tidak melakukan firman Tuhan. Kita sedang dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Kita sedang dalam situasi yang begitu menggelisahkan hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau engkau hidup melakukan firman, kalau engkau hidup menuruti Tuhan Yesus, maka engkau akan melihat berkat itu tetap mengalir bagimu. Biarlah Yesus tetap ada di depanmu. Biarlah Yesus tetap ada di depan. Dan dia tetap menjadi yang Maha Kuasa bagi engkau, bukan yang lain. Jangan biarkan dirimu sendiri menjadi yang berkuasa dalam hidupmu. Jangan biarkan pekerjaanmu menjadi yang berkuasa di dalam hidupmu. Jangan biarkan persoalan menjadi yang berkuasa dalam hidupmu. Tapi biarlah Yesus selalu ada di depan dan menjadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita dengan sukacita, sehingga kita dengan semangat, dengan gairah, dengan kegiraan yang besar, dengan iman yang kuat, terus mau melakukan firman Tuhan. Sebab dalam melakukan firman Tuhan ada berkat yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia terus dengan firman-Nya, dia terus setia, dan dia siap membuat yang terbaik bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, kita datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyi itu nyanyian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita nyanyi dari depan lagi. Apapun, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji
bagimu Tuhan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya, Yesusku percaya padamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak anak-anakmu, seberapa banyak orang yang memperhatikan, yang mendengar dan melihat Tuhan Yesus tayangan ini. Aba berdoa untuk mereka, biarlah mereka melihat Engkau sebagai yang Maha Kuasa, Yesus yang Maha Kuasa, sehingga mereka terhindar dari sikap-sikap yang menolak hidup di dalam firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu bahwa Engkau berfirman, maka kami menjadi sembuh. Engkau berfirman, maka Engkau menyelamatkan kami. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa menempatkan Engkau selalu di depan dalam hidup kami, dan Engkaulah yang Maha Kuasa bagi kami, sehingga kami hidup melakukan firman Tuhan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang hidup melakukan firman Tuhan, jadilah mujizat Tuhan, jadilah pertolongan Tuhan bagi mereka. Kalau mereka sedang dalam persoalan, maka Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Ada jiwa-jiwa yang akan dilepaskan, ada jiwa-jiwa yang dapat lawatan Tuhan saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang Maha Kuasa itu membuat perkara-perkara dahsyat bagi kami semua. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, segala bentuk kekerasan hati, segala bentuk penolakan, bahkan menempatkan Engkau jauh di belakang sana, kami upahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap orang berani menempatkan Yesus di depan dan menjadi yang Maha Kuasa bagi kami semua. Ini hidup kami Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini kami doa, Engkau Yesus yang Maha Kuasa, buatlah mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, bagi pekerjaan mereka, bagi rumah tangga, bagi kesehatan mereka, sehingga Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam surga. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
dan negara kami Tuhan, dengan situasi yang sedang kami hadapi, pandemi COVID-19. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara kami diselamatkan, dilindungi dan dibela oleh Tuhan. Mereka yang sedang dalam perawatan, Engkau jamah mereka, buat mujizat, terjadilah kesembuhan massal bagi orang-orang yang terinfeksi virus itu. Itu doa kami, itu permohonan kami. Engkau menolong pemerintah kami, Pak Presiden kami secara khusus kami doakan. Engkau memberi hikmat dan kemampuan kepadanya, dapat memimpin bangsa kami ini dengan selamat sampai lepas dari segala-galanya ya Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Engkau menolong aparat-aparat kami, aparat keamanan yang menjaga ketertiban. Engkau memberkati mereka semua. Engkau menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat, sehingga ada jiwa-jiwa yang akan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus akan tiba waktunya dalam waktu yang dekat ini. Kami boleh kembali ada di dalam ibadah yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan pencaharian dari anak-anak-Mu. Berkati mereka dengan segala limpah anugerah-Mu, dan ampuni mereka dari dosa dan salah mereka. Kami doakan Tuhan Yesus, haleluya, anak-anak yang sedang sekolah melalui jaringan-jaringan, Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Khususnya kami berdoa untuk anak Mufia yang berulang tahun tanggal 13 Mei. Tuhan memberkati hidupnya, memberi kemenangan kepadanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah di dalam surga. Mengampuni kami, dan biarlah turun berkat anugerah Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah, kemurahan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.